Laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu nyebrang dari Jawa ke Bali. Let's go! Halo guys, selamat pagi. Ini sekarang tanggal 15 Januari 2025. Ini hari ini gue bakal OTW ke rumahnya Mas Raka dan juga Rani. Habis itu ke tempatnya Aldo di Bekasi. Dan kita langsung meluncur ke KM57 untuk isi solar. Terus juga makan-makan tipis, isi tekanan ban angin dan sebagainya lah. Ini barang-barang udah bener-bener pack up. Nah, isi bak nih baru aja gue penuhin. Ini storage box kosong buat ngisi Starlink yang ada di si Raka nih. Terus juga gue udah akan ngisi juga beberapa isi SDN lain lah. Nah, di dalam tuh ada storage box yang agak gede. Itu udah penuh banget tuh buat paket-paket MS Glow, baju pramuka gue di rote nanti. Nah, ini ada tali-talian nih, tali-tali secure. Ini tangga buat naik ke tenda. Ini 2 galon guys. Untuk dalam udah gue kosongin spek buat ngisi orang. Nah, pamit dulu sama ibu. Bu, izin pamit. Bismillah. Ini yang selama ini kenapa gue selamat guys adalah doa ayah ibu guys. Pamit ya. Iya, tasnya bawa. Doain lah ya lancar, aman sampai pulang ke rumah lagi. Dadah ayah ibu. Sekarang jam 3.53 WIB. Dan sedikit tips mindset yang gue selalu tanamin tiap lagi nyetir jam segini tuh, selalu anggap akan ada orang mabuk, baik naik motor ataupun naik mobil. Jadi waspadanya tuh harus lebih maksimal. Jam-jam rawan itu dari 24 jam, yang paling rawan tuh adalah jam 3 sampai jam 8 pagi menurut gua. Kalau jam 3 sampai 6 pagi orang-orang mabuk, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu orang-orang baru bangun yang masih pada bego ibaratnya secara pembawaannya lah. Belum pada sadar hidup tapi udah harus keluar misalkan ke sekolah atau ke kerjaan. Ya itu sedikit mindset aja lah, isi-isian aja. Gila, semenjak ada barang mereka ini langsung penuh banget. Segala ada faglet lagi. Banyak bener, bujuk ya. Nah, fun fact, rumah Aldo itu sekitar 25 menit dari rumah gua. Jadi emang kita secara rumah itu nggak jauh-jauh amat. Kecuali rumah gue yang di Bandung 2 jam tuh ke Jakarta. Barang-barang udah fully pack up banget. Pesona Bandara Halim. Biasanya tuh kalau misalkan siang-siang gitu ya Mas ya, banyak pesawat lewat ya. Oh iya. Nah, tuh kelihatan tuh ada yang mau landing tuh guys. Wah, semoga hari ini kita diberkahi. Yoi, karena hokinya kepake terus. Nah, itu tuh landingnya tuh udah kelihatan ada lampu ayamnya pesawat. Halogen. Finally sampai juga di rumah Aldo. Ini ada Doni nih. Yo ngapku. Udah tidur ngap? Tidur dong. Sokin. Pas banget aja. Racing. Osmo Pocket Creator combo nggak? Itu coba lihat bawahnya beda. Enggak, gue belum pasang. Belum pasang kalau. Ini buat pramuka nih. Pramuka. Anjing. Tapi ntar bakal ada bendera, colok, terus kita kibarin gitu ya, ganteng ya, racing. Cukup pramuka. Ngap. Oi. Tinggal arranging ini gimana nih masuknya nih? Masuk mobil. Iya. Coba Don, isi barangnya gimana? Oh alah, ini nggak bisa sih muat di bak gua, nggak bisa fix. Gede banget, gila GWM-nya Aldo ganteng parah dengan stiker Overland Road di situ. Ini si bejo kita udah full pack up banget. Ini bener-bener parah sih, penuh parah. Lihat Teng, high look dongak banget Teng. Nih. Dia gini. Di mana? Sebenarnya nih bejo belum pernah sama sekali kita ke arah Bali ya. Mentok di mana? Surabaya doang. Iya, mentok Surabaya dan seterusnya masih belum pernah. Kita nyebrang ke Sulawesi. Sisanya udah belum. Ini makanya ibaratnya semua yang belum nih ke arah timur nih akhirnya dieksekusi juga. Ini adalah teman kita selama perjalanan nanti. Lihat ya. Lihat. Ini dia pasukan orange sesungguhnya. Oh iya. Kenalin. Bisa nih. Sumpah ini Aqua ntar gak lama udah hancur lagi Pak. Percaya sama gue? Enggak sih. Kalau ditutup enggak sih? Enggak ya, oke. Apa ada? Pemimpin. Upacara. Hormat. Nah, kita posisi sekarang bakal OTW ke KM57 untuk isi solar, isi tekanan ban angin. 3, Eman. 2, Overland Rote gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Overland Rote. Bismillah. Berangkat, guys. Let's go. Sikat. Ini ya. Don, lu udah pamit sama orang tua lu belum?
AFK enggak? Wah, astagfirullah. Oh, di Bandung orang tua. Oh iya. Ternyata lu Kristen nggak? Kristen gak? Wah, siap. Mukanya Islam banget sih. I love Yesus berarti ya? Wah. Ganteng abis. Kita udah sampai di KM 57. Sebenarnya ini progres yang masih kecil banget ya, karena gue kebiasa bolak-balik Jakarta Bandung. Cuman di sini aim kita adalah pengen sarapan yang pertama, terus isi bahan bakar solar, terus juga pengen isi yang jerigen di atas tuh yang 20 liter. Terus juga isi tekanan ban, karena ini kan kita pakai ban RT rugged terrain yang memang sifatnya kayak ban pacul. Dan technically secara PSI, secara tekanan ban itu idealnya di range 30 sampai 33. Berhubung kita bakal bawa jalan sampai Banyuwangi itu kan ibaratnya bakal panas tuh aspal. Nah, ketika lagi panas itu bisa kemungkinan nambah 2 sampai 3 PSI, jadi sekitar 35-an gitu kan. Cuman kalau si Aldo per sekarang tuh tekanannya lagi 40 PSI, which menurut gua parah banget dan ibaratnya nggak bagus lah untuk dibawa sejauh itu. Apalagi kita ban pacul yang sangat gak rekomen. Ini gue belajar ilmu gini nih dari zaman BMW ya Pak. Dimana kan zaman BMW ibaratnya gue makanya speed 150 ke atas mulu, jadi tekanan ban tuh penting banget. Terus juga ngelihat speed rating dari ban juga penting tuh. Contohnya kayak ban kita speed ratingnya itu Q, yang mana ini ban tuh hanya aman digunakan manteng di 170 km ke atas. Di luar itu udah nggak bisa pecah bannya. Amit-amit. Gue penasaran nih, mau nanya lu nih. Oke, kira-kira ini full tanknya berapa? 700.000 deket-deket. 200.000 deket-deket. Iya. Oke, kita lihat. Oke, kita beres makan. Dan sekarang salah satu hal yang minor tadi penting banget adalah jajan-jajan kayak Lawson, terus juga air putih kecil-kecil, cemilan-cemilan yang sifatnya komplementari, ngeganjel aja kalau misalkan sempet lapar. Baru dibawa ke 57 udah kayak gini airnya. Lu inget gak tadi visualnya? Masih tek sekarang udah begini baik anjing. Cara berdiri kan jatuh. Jatuhnya masalah rapi banget. Ini tadi dirapiin tang. Sokin. Repost dulu tipit. Repot. Bilangnya mager story ya? Iya emang anjing. Gue report only, report. Ini kenapa tumpah bolo? Jatuh anjing. Gue sayang ya sepatunya anjing. Kayak anak kecil makan asu. Beres, ini kita mau lanjut lagi. Target gak banyak bacot, gak banyak berhenti-berhenti. Kita langsung tembak ke mungkin ke Semarang dulu, ntar istirahat untuk dikit-dikit makan siang atau tidur-tidur dikit. Pokoknya target insya Allah sesuai maps itu di jam 10 malaman udah sampai di Banyuwangi guys. Biasanya tidur loh, Teng. Betulnya gue manggil Rani Teng sebagai sayang kayak sayang Teng gitu, lama-lama Eteng. Siapa yang ini? Yang itu namanya Pepe. Itu mainan tadi yang udah gue ceritain. Basicnya dia makhluk low maintenance, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum. Dia hanya Gak usah berak, nggak usah berak. Lihat giginya. Gigi. Pantatnya. Benjir. Nih rolling Aldo nih. Oke sih, stabil, bagus. Tapi cuma lensa 1 kali doang. Kasih paham mas. Tuh, ambil kiri belakang do. Gue pengen rolling. Gue habis ditunjukin hasil sama Mas Raka ya. Gue pikir hasil Aldo udah cukup jelek. Ini makin jelek kan. Sebenarnya jeleknya tuh adalah karena lensanya terlalu lebar. Pertama, ini kan gue Osmo Pocket 3 pakai tempel yang wide angle lens. Memang kalau rolling itu saran gue di atas 20 mili fokalnya. Di atas 20 ya 35, 50, 85. Semakin padat sebenarnya semakin keren. Tapi menurut gue sweet spotnya di 35. Jadi kalau misalkan ibaratnya kamera lu kayak Sony A74 lensa 35, atau kalau di iPhone itu pakai yang lensa kali 2, itu udah paling enak, paling ganteng kalau buat rolling. Bahkan bang, Sampai mana nih? sekarang 11.22 KM 396. Tadi sempat berhenti di rest area, cuman buat kencing doang, pipis tipis. Dan yang lagi nyetir adalah si Rani dengan Pepe. Pepe. Turunin bawah. Nah si Pepe lagi nyetir tuh, dia belajar. Dia kerennya bisa nyetir tanpa ngeliat. Lihatnya gue ini klakson aja. Oke, kita lagi nepi tipis. Foto dulu. Nah, gue pengen tukeran sama Aldo buat nyetir GWM yang katanya kenceng ya. Yesing. Dikendalikan, siap. Oke, kita first try nih GWM Tank 300. Ih, feel-nya listrik banget sih. Masih tarikan bawah. Tarikan bawah ya. Itu Seatbelt ya? Seatbelt. Oh iya. Babet anjing. 140.
150. Iya udah langsung aja udah ya. 150. Wah. Instant power ya. Tapi ini overall mobil enak banget aja, the best. Asli. Pol. Oke, gue bawa sampai rest area kalau gitu ya. Oke. Tadi BTW guys, pas Rani nyetir Hilux karena agak aktif nyetirnya, Aldo sampai kaget ya. Kayak pas buka kaca, hah? Gimana? Gue kira, wah pasti tadi Novi yang naik dah. Gue nggak sih dia naik di belakang apa di depan, cuman ada di side kanan, jadi kayak, lah kok beneran yang nyetir? Kaget sih. Dia tuh menurut gue kayak kucing up. Jadi tipikal yang sebenarnya pinter, cuman kagak mau geraknya gitu, kayak mending rebahan parkir. Ini dia nih yang nyetir. Iya lagi dia. Goks. Wah ganteng juga mobil aing kayak anjing tuh tadi. Ini pemandangan gue nih, itu tadi. Bensin GWM range-nya udah gak kelihatan, bener-bener minus-minus. Untungnya ngepas banget ada rest area di KM 519. Mau ngisi langsung full tank aja, di fullin. Tadi si Aldo sempat begitu tebak-tebakan dari bensinnya habis banget sampai ngisi full. Dan ternyata berapa, Dok? 960.000. 960. 76 liter. Gila. Berarti basically 77 lah ya? Iya. 77 78 lah. Padahal on papernya 75 deh. Thank you Masku, tos dulu. Mari. Udah di KM 532. Ini view-nya masih ya udah Trans Jawa biasa aja. Memang gue gak punya kesan yang khusus atau spesifik ya, kayak kalau Trans Jawa tuh bakal seru, bakal menarik banget. Kayak ya udah aja, memang ini part of perjalanan yang emang kita harus lakuin. Cuman kalau secara estetika biasa aja, secara fungsi juga ya udah. Boring ya? Neng ya? Udah aja gitu. Kayak gitu-gitu aja, sayang banget. Ya udahlah, nama juga kita perlu ke Bali. Ya kebantu banget ya udah ada tol. Yang kita tuh bisa nge-skip the whole Pulau Jawa, langsung nyebrang ke Bali, ke Lombok dan seterusnya. 12 jam doang. Padahal zamannya Soeharto, bukan. Kalau dulu kita pernah bertiga sama Tiar juga naik motor ke Lombok. Waktu itu gue naik X-Max, terus kalau si Tiar sama Mas Raka ini pakai ADV. Kayak untuk ke Banyuwangi aja, ke situ Bondo aja tuh bisa makan waktu 3 hari anjir. Kayak Jakarta Semarang 1 hari, Semarang Surabaya, enggak, Semarang Probolinggo. Kita waktu itu Situbondo. Semarang Situbondo ya. Semarang Situbondo, habis itu hari ketiga di paginya baru ke pelabuhan gitu kan. Itu tuh lama banget, capek dan nggak bisa praktikal untuk bawa-bawa barang banyak gitu. Jadi kayak ini menurut gua what the fuck sih, kayak bisa bawa mobil, terus mobilnya gue mobil pick up yang bisa bawa banyak barang. Kalau misalnya perlu apa-apa tinggal ambil gitu kan. Wah, the best banget sih. Yang kayak time flies so fast. Waktu itu kita berangkat ke Lombok tuh tanggal 20 Januari Teng. Oh iya anjing, setahun Teng. Udah setahun. Iya, setahun banget kayak dulu. Dan kita tuh selalu, gak tau kenapa ya, tiap tahun ada aja gitu kita ke Lombok gitu. Iya, selalu ada. Lombok ada kesan tersendiri karena emang kita suka banget sama orang-orangnya, alamnya juga. Makanannya sate rembige. Enak banget ya Mas ya? Waktu itu ya? Kemarin dia ngomong, aduh kan makan sate, terus bilang, aduh kangen sate ini deh, apa sate apa namanya? Sate rembige deh. Lah iya kan, bener kan? Gila, Aldo ngabisin 2 juta pas baru sekarang sampai rest area 760. Memang sebenarnya dari tadi cara bawa dia itu bener-bener naik turun yang kayak kadang-kadang ngegas speednya 160, kadang pelan banget 80 dan sebagainya. Jadi emang gas sekolah. Tuh kalau misalkan pakai Hilux Bejo, borosnya bisa 3 juta kali ya bisa. Wah gila. Waduh. Akhirnya kita tamatin Trans Jawa guys. Setelah perjuangan berapa jam Mas kira-kira? 10 ya lebih. 10 jam something lah. Itu juga menurut gue udah lelet banget lah, karena kita emang banyak istirahat, gak ngejar buru-buru juga. Dan sekarang posisi 17.44 jamnya, masih waktu Indonesia Barat, dan ini udah di lampu merah nih guys. Lampu merah Probolinggo. Yang mana kalau misalkan kalian full Pantura itu dari sono ya kan. Nah kita mengarah ke arah timur, lurus terus, nanti kita bermalam di area Banyuwangi guys. Lebih tepatnya deket-deket Baluran. Bisoyen. Coba kita lihat Aldo di belakang. Oh nggak ada, adanya truk Oyen deh. Nah sedikit konteks, di jalanan ini gue pernah touring ya, naik motoran. Ibaratnya yang waktu gue sempat bahas tadi kan agak siangan. Dan memang jalanan ini cukup ngingetin gue lah. Waktu itu lagi ugal-ugalnya, ngebut banget gitu kan. Tahu-tahu truk nyebrang lah. Terus juga banyak jalanan berlobang. Tapi sekarang pakai Bejo bener-bener kayak udah nggak ada pikiran sih, kayak nyantuy banget, nggak ada worry lah ya sama sekali. Tinggal solar aja sih yang ibaratnya ngerinya nanti di Lombok, di Bali itu kayak gimana. Ini kita bermalam dulu di Baluran, dan besok pagi kita bakal sunrise di Baluran guys. Gas. Seperti NPC anak touring seumumnya ya. Ini udah di PLTU Python. Lihat nih guys. Nyala
ini adalah pemasok listrik seluruh Jawa dan Bali, guys. Fun fact. Nah, wah, gila. Wow, cakep banget. Gila ya. Kayak ini kedua kalinya gue naik mobil ke sini. Sebelumnya motor, guys. Dan kita nggak pernah malam. Kita nggak pernah malam-malam. Selalu dapetnya siang. Tapi siang nggak kalah menarik pemandangan. Iya. Cuman emang malam lebih menyala sih. Apalagi kita mukanya oren kayak ngepas anjir. Barusan anak-anak pada makan lagi, guys. Mereka emang tim makan 3 kali. Dan kalau gue sih makannya 2 kali doang. Nah, dikasih tahu juga lah sama beberapa warga lokal Situbondo. Ini kan gue posisi di Situbondo makan malam. Ini posisi jam 21.32. Dan tadi ditanyain, Mas, mau gak Mas masuk ke Baluran jam segini? Anjing, buat apa? Kita apa ya istilahnya ya? Uji nyali becir. Nah ini 59 menit lagi ke arah hotel. Kita mungkin akan saatnya ngebantek-bantek tipis-tipis lah ya. Bukan bantek bahasanya, tapi lebih ke nombak. Tiba-tiba hujan. Sekarang jam 22.15, 9 menit lagi sampai ke villa. Dan posisi kita udah di hutan Baluran, guys. Alas Baluran. Yang emang horor banget katanya ya, yang banyak gelap. Terus juga gue pernah punya pengalaman lewat sini tuh banyak monyet, guys, siang-siang. Dia ambilin pisang dan sebagainya. Lucu banget sumpah. Dan ini hujannya lumayan deras. Depan kita ada bis M-Trans. Dan nanti kalau misalnya udah sampai di villa, gue bakal kabarin ke kalian. Gas. Nah, kita udah di villa di Baluran. Ini ada Rani. Tidur sama abangnya ya, aman. Dan kita keluar. Nah, ini villanya menurut gue keren banget sih. Ada kayu-kayunya, 2 mobil kita diparkirin di sini. Dan sekarang gue pengen buang-buangin sampah yang ada di mobil, guys. Sekarang banyak banget. Masih ikut, Mas. Nah, kalau dilihat sekilas memang udah bersih sih. Karena tadi gue udah buang-buangnya sebenarnya. Cuman jadi ketika sebelum memulai hari itu bikin mobil tuh jadi lebih nyaman lagi. Karena kita bergerak dari mobil kan. Dan ini barang-barang kayak gini nih, sampah-sampah. Nah, kan markis gitu-gitu taruh di tempatnya lagi biar kalau misalnya ada gangguan-gangguan tuh kagak inian gitu. Coba Mas, langsung gue buka belakang. Nah, ini juga nih. Karena kita sebelum menjadi dari 3 orang menjadi 4 orang, ini harus ditata lagi. Di mana kalau misalkan 3 orang memang bagusnya dialokasiin ke satu sisi. Cuma kalau isinya 4 orang, barang harus benar-benar di tengah. Yang bikin kayak tembok semua gitu. Jadi ntar Kiki di sini, Rani di sono gitu. Dan ini sampah-sampah udah cukup clean. Kita lagi rapi-rapiin tipis. Gue juga pengen sisir nih, rambut gue masih berantakan banget anjir. Nah, kalau payung-payung kita taruhnya di daerah-daerah sini, guys. Di daerah-daerah yang cukup penting buat nyimpen-nyimpen. Jadi kalau misalnya pas hujan pengen buka pintu langsung buk gitu. Jadi deh. Ini Kiki baru aja nemuin angle dari atas dan ini bagus banget ya. Kayak lihat pengumuman gitu. Terus keseluruhan suasananya kelihatan tuh. Baru jadi info kalau ternyata Baluran tutup ya, Mas ya? Iya. Ya udah kita cari spot-spot lain, yaitu nyebrang ke Bali. Langsung nyebrang Bali ya, nggak? Nyebrang Bali aja? Iya, nyebrang Bali. Boleh. Iyalah, nggak usah repot-repot. Berarti langsung ke penyeberangan ya? Oke. Baliknya Baluran. Jam-jamnya ada ya? Jam segini mah ya? Kalau jam kita langsung cek Verizi, sarapan dulu aja berarti di Banyuwangi Kota, dekat-dekat Ketapang. Biar Aldo. Katanya ada jeruk Bali. Mas, itu beneran jeruk Bali? Banyuwangi kan? Iya, Banyuwangi ya? Belum Bali ya? Bali. Ini kita sama gede anjing. Nah, kita udah mulai perjalanan. Karena Baluran tutup, kalau pengen ke spot lain kayak di Jawatan gitu-gitu juga kayaknya masih rada-rada mendung, jadi kentang banget. Akhirnya kita memutuskan buat langsung nyebrang ke Gilimanuk, guys, Bali. Dan di situ kita langsung tembak ke arah Black Lava, Kintamani, dan langsung tembak lagi ke Padang Bayi untuk nyebrang ke Lembar, Lombok. Jadi hari ini tujuan akhir adalah Lombok, cuman kita mampir dulu ke Bali hanya buat ke Kintamani, lebih tepatnya yang Black Lava, dekat anaknya Gunung Batur tuh. Isi dulu kita biar kenyang tujuannya. Ada kirnya yang bilang, gue bilang enggak lah. Nggak dipakai ngangkut, padahal angkutan gede banget. Ini 4B saya. Oh, ini 4B? Iya. Wih, kita udah mau meluncur ke Bali ya. Ini benar-benar di pelabuhan. Kita nggak jadi ke Baluran karena tadi gue udah sampein, udah tutup. Langsung masuk ke kapal. Kiki lagi ngedrone di belakang. Nah, ini dia hasilnya kayak gini.
Tadi prediksi 12.35, jadi tipis-tipis. Sekarang masih dikit lagi mau landing. 11.35. Kalau 11.35 salah karena udah buta nih. Ini posisi udah mau ini banget ya. Landing apa sih kalau kapal? Parkir di dock. Parkir di dock ya, pokoknya loading dock lah ya. Jadi udah mau nyampe banget. Nah ini Gigi mau take off. Tuh, lihat ya. Spek dewa, nggak perlu lahan luas, langsung set keluar ke sana. Sumba lu. Iya, Di sini bisa. pilot spek dewa nih. Aja. Anjay, nih shotnya kayak gini guys. Wah, gila. Cakep banget ya. Pelabuhan Gilimanuk anjir. Wah. Gila. Gaskun, kita meluncur lagi, udah sampai di Pulau Bali.